Dalam sejarah Islam, ada peristiwa-peristiwa besar yang mengubah arah umat. Namun anehnya, peristiwa itu kini jarang dibicarakan. Kita sering mengingat kemenangan, tetapi melupakan proses yang menyakitkan. Padahal, justru di peristiwa-peristiwa inilah iman umat ditempa. Ada keputusan besar yang tidak semua orang pahami. Ada kesepakatan yang terlihat lemah, tapi menyelamatkan umat. Ada krisis yang hampir memecah kaum muslimin. Dan ada peristiwa sunyi yang dampaknya masih terasa hingga hari ini. Peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah pelajaran yang sering kita abaikan. Karena tidak semua kebenaran terasa nyaman untuk didengar. Namun justru disinilah letak kekuatan sejarah Islam. Video ini akan membawa Anda menyusuri peristiwa-peristiwa besar yang hampir dilupakan umat. Simak hingga akhir, karena memahami peristiwa ini bisa mengubah cara kita memandang Islam hari ini. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, perubahan besar tidak selalu terjadi melalui pertempuran dahsyat atau kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai, melainkan sering lahir dari peristiwa-peristiwa sunyi yang berlangsung perlahan, nyaris tanpa suara. Namun diam-diam menentukan arah umat untuk generasi-generasi setelahnya. Banyak umat Islam hari ini mengenal sejarah hanya dari bagian-bagian yang terasa heroik, seperti kemenangan, perluasan wilayah, atau kejayaan politik, sementara proses panjang yang penuh pertimbangan, keraguan, dan pengorbanan justru perlahan memudar dari ingatan kolektif umat. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, arah umat Islam justru sering ditentukan oleh keputusan-keputusan besar yang pada masanya terasa berat, tidak populer, dan bahkan menimbulkan kebingungan di kalangan kaum muslimin sendiri. Keputusan-keputusan ini tidak selalu dipahami saat itu juga, karena manusia cenderung menilai kebenaran dari hasil yang cepat, bukan dari hikmah jangka panjang yang membutuhkan kesabaran untuk disadari. Dalam sejarah Islam, terdapat peristiwa-peristiwa besar yang secara kasat mata tampak sederhana, bahkan seolah merugikan umat, tetapi justru menjadi fondasi penting yang menyelamatkan Islam dari konflik yang lebih besar di kemudian hari. Peristiwa semacam ini seringkali tidak dirayakan, tidak diagungkan, dan tidak dikenang dengan penuh kebanggaan, karena ia menuntut umat untuk menahan diri, meredam ego, dan menerima kenyataan yang terasa pahit bagi sebagian orang. Disinilah perbedaan antara sekadar kekuatan fisik dan kedewasaan peradaban, karena Islam tidak dibangun hanya dengan keberanian di medan konflik, tetapi juga dengan kebijaksanaan dalam mengambil langkah yang paling sedikit mudaratnya bagi umat. Banyak dari peristiwa besar ini tidak lagi sering dibahas karena tidak memberikan sensasi emosional yang instan, tidak memicu euforia, dan tidak mudah dijadikan simbol kebanggaan meski dampaknya jauh lebih dalam dibanding kemenangan sesaat. Padahal, justru melalui peristiwa-peristiwa inilah umat Islam belajar tentang arti kesabaran, ketaatan, dan kepercayaan penuh kepada keputusan Rasulullah yang berpijak pada wahyu dan hikmah, bukan pada tekanan emosi sesaat. Seiring berjalannya waktu, peristiwa-peristiwa ini mulai tersisih oleh narasi sejarah yang lebih singkat dan sederhana, hingga akhirnya hanya tersisa sebagai catatan kecil yang jarang dibaca, meski sejatinya memiliki peran besar dalam menjaga persatuan umat. Melupakan peristiwa-peristiwa ini bukan sekadar kehilangan cerita masa lalu, tetapi juga berisiko membuat umat Islam salah memahami bagaimana Islam seharusnya bersikap dalam menghadapi ujian, konflik, dan perbedaan di setiap zaman. Islam tidak pernah mengajarkan reaksi tergesa-gesa, karena setiap langkah besar
selalu mengandung konsekuensi yang luas, dan keputusan yang diambil hari ini dapat memengaruhi generasi yang bahkan belum lahir. Oleh karena itu, memahami peristiwa-peristiwa besar yang hampir dilupakan bukanlah upaya membuka luka lama, melainkan usaha untuk melihat kembali hikmah dan kebijaksanaan yang menjadi pondasi peradaban Islam. Dengan memahami proses yang panjang dan penuh pertimbangan ini, umat Islam dapat belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam kemenangan cepat, tetapi sering tumbuh dalam kemampuan menahan diri demi kebaikan yang lebih besar. Pada bab selanjutnya, kita akan memasuki salah satu peristiwa besar dalam Islam yang pada masanya terasa sangat berat dan membingungkan, tetapi justru menjadi keputusan penting yang menyelamatkan umat dari perpecahan yang lebih luas. Dalam sejarah Islam, terdapat sebuah peristiwa besar yang pada masanya menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan kaum muslimin. Karena keputusan yang diambil justru tampak berlawanan dengan harapan, emosi, dan semangat yang sedang menguat di dada umat. Banyak sahabat saat itu merasa bahwa umat Islam berada pada posisi kuat, sehingga secara manusiawi muncul harapan akan langkah tegas yang menunjukkan kemenangan, bukan keputusan yang terlihat seperti menahan diri dan mengalah. Namun Rasulullah melihat situasi dari sudut pandang yang jauh lebih luas, tidak hanya untuk hari itu, tetapi untuk masa depan Islam yang belum terlihat oleh kebanyakan manusia. Keputusan yang diambil bukanlah hasil dari ketakutan atau kelemahan, melainkan dari pertimbangan mendalam tentang dampak jangka panjang terhadap persatuan umat dan keselamatan dakwah Islam. Kesepakatan ini pada pandangan awal terasa pahit, karena mengharuskan kaum muslimin menahan emosi, menelan kekecewaan, dan menerima kondisi yang belum tentu mereka anggap adil. Sebagian sahabat bahkan merasa berat menerima keputusan tersebut, bukan karena lemahnya iman, tetapi karena kecintaan mereka yang begitu besar kepada Islam dan keinginan kuat untuk melihat kebenaran ditegakkan saat itu juga. Disinilah kita melihat bahwa Islam tidak menutup mata terhadap perasaan manusia, namun tetap menempatkan hikmah dan wahyu di atas dorongan emosi sesaat. Kesepakatan besar ini mengajarkan bahwa tidak semua kemenangan harus diraih dengan konfrontasi, karena terkadang menahan diri justru membuka jalan bagi kemenangan yang lebih besar dan lebih luas. Pada saat peristiwa ini terjadi, tidak semua orang mampu melihat manfaatnya, karena hikmah seringkali tersembunyi di balik keputusan yang terasa tidak memuaskan bagi ego manusia. Seiring berjalannya waktu, dampak dari kesepakatan ini mulai terlihat. Ketika Islam justru berkembang lebih luas, dakwah semakin terbuka, dan jumlah orang yang menerima kebenaran meningkat secara perlahan namun pasti. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa strategi dalam Islam tidak selalu mengikuti logika kekuatan manusia, melainkan berpijak pada kebijaksanaan yang melampaui perhitungan jangka pendek. Sayangnya, dalam banyak kisah populer, peristiwa ini sering disederhanakan atau bahkan dilewati begitu saja, karena tidak menghadirkan adegan heroik yang mudah dikenang. Padahal, tanpa kesepakatan besar ini, sejarah Islam bisa saja berjalan dengan arah yang jauh, lebih penuh konflik dan pertumpahan darah. Peristiwa ini mengajarkan umat Islam tentang kedewasaan dalam bersikap, bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan menang hari ini, tetapi dengan menjaga masa depan umat. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana keputusan besar ini justru memicu ujian baru, ketika umat Islam harus menghadapi krisis internal yang hampir memecah persatuan mereka.
Setelah kesepakatan besar yang terasa berat itu dijalani, umat Islam tidak langsung memasuki fase ketenangan seperti yang mungkin dibayangkan. Karena justru pada masa inilah muncul krisis yang bergerak secara diam-diam, tidak berisik, namun perlahan menggerogoti persatuan dari dalam. Krisis ini tidak hadir dalam bentuk perang terbuka atau ancaman yang jelas terlihat, melainkan melalui bisikan, kecurigaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu berani diucapkan secara terang-terangan. Sebagian kaum muslimin mulai bertanya dalam hati mereka, apakah keputusan-keputusan besar yang diambil benar-benar akan membawa kebaikan, atau justru membuka jalan bagi kesulitan yang lebih panjang dan melelahkan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu lahir dari niat buruk, melainkan dari kelelahan batin setelah perjalanan panjang yang dipenuhi ujian, ketidakpastian, dan pengorbanan yang belum juga berbuah hasil yang nyata. Namun dalam kondisi seperti ini, celah sekecil apapun bisa menjadi pintu masuk bagi perpecahan, karena hati manusia yang lelah lebih mudah dipengaruhi oleh keraguan dibandingkan oleh keyakinan yang tenang. Sebagian orang mulai menyimpan kekecewaan dalam diam, sementara yang lain memilih menampakkannya dalam bentuk sikap dingin dan jarak emosional terhadap sesama muslim. Krisis ini menjadi lebih berbahaya karena tidak semua orang menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang perpecahan, sebab tidak ada tanda-tanda besar yang biasanya menyertai konflik terbuka. Di tengah situasi yang sunyi namun berat ini, Rasulullah memikul beban kepemimpinan yang tidak terlihat, menjaga umat agar tidak runtuh oleh konflik batin yang perlahan membesar. Beliau memahami bahwa memaksa keadaan justru dapat memperparah luka, sehingga pendekatan yang dipilih adalah kesabaran, peneguhan iman, dan menenangkan hati yang sedang berguncang. Dalam fase ini, tidak semua orang mampu bertahan dengan keteguhan yang sama, karena krisis sunyi seringkali lebih menguras jiwa dibandingkan ujian yang datang secara terang-terangan. Sejarah jarang mencatat air mata yang jatuh dalam kesendirian, atau kegelisahan yang dipendam tanpa suara, meski justru disitulah iman diuji paling dalam. Umat Islam hampir kehilangan arah bukan karena kekalahan fisik, tetapi karena beratnya menjaga kepercayaan di tengah ketidakpastian yang berkepanjangan. Namun dari krisis inilah terlihat siapa yang benar-benar berpegang pada iman, dan siapa yang mulai goyah ketika jalan kebenaran terasa terlalu sunyi untuk dilalui. Krisis sunyi ini menjadi salah satu peristiwa besar yang jarang dikenang, karena ia tidak meninggalkan reruntuhan fisik, melainkan bekas yang jauh lebih dalam di hati manusia. Dan ketika umat Islam masih berusaha menata kembali kepercayaan yang nyaris retak ini, ujian berikutnya datang dalam bentuk peristiwa nyata yang akan menguji kesabaran dan keteguhan mereka secara lebih terbuka. Krisis yang sebelumnya bergerak dalam diam perlahan mulai menampakkan wujudnya, karena apa yang lama dipendam dalam hati manusia pada akhirnya selalu mencari jalan untuk muncul ke permukaan dalam bentuk peristiwa yang nyata dan tak bisa lagi dihindari. Apa yang dulu hanya berupa bisikan dan keraguan, kini mulai menjelma menjadi sikap, tindakan, dan keputusan yang membawa konsekuensi besar bagi umat Islam. Sebagian orang tidak lagi menyembunyikan kekecewaan mereka, karena tekanan batin yang terlalu lama dipendam akhirnya berubah menjadi keberanian untuk menantang keadaan secara terbuka. Situasi ini menciptakan ketegangan yang terasa jelas di udara, meskipun tidak selalu diiringi dengan suara keras atau pertumpahan darah. Umat Islam mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi hanya menghadapi ujian iman di dalam hati, tetapi juga ancaman nyata
yang dapat memengaruhi keamanan dan persatuan mereka. Dalam kondisi seperti ini, setiap kesalahan kecil bisa berubah menjadi percikan api yang memicu konflik besar. Sebagian umat merasa takut, sebagian lainnya marah, dan tidak sedikit yang terjebak di antara keduanya, bingung menentukan sikap di tengah situasi yang semakin tidak menentu. Ketegangan ini tidak hanya menguji kekuatan fisik umat, tetapi juga menguji kemampuan mereka untuk tetap menjaga akhlak dan persaudaraan di tengah tekanan yang meningkat. Rasulullah berada di posisi yang sangat berat, karena setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan keselamatan umat tanpa memperparah keadaan yang sudah rapuh. Beliau memahami bahwa bertindak terlalu keras bisa memicu perpecahan, sementara bersikap terlalu lunak berisiko disalahartikan sebagai kelemahan. Disinilah kebijaksanaan diuji, karena tidak semua ancaman harus dijawab dengan kekuatan, dan tidak semua ketegangan harus diselesaikan dengan konfrontasi. Sebagian umat mulai memahami bahwa ujian ini bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu menjaga diri agar tidak terseret ke dalam kekacauan. Namun tetap saja, ada pihak-pihak yang memilih jalan berbahaya, mempercepat konflik demi kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan kebaikan umat. Peristiwa nyata yang muncul dari krisis ini menjadi salah satu momen paling menentukan, karena dari sinilah arah selanjutnya umat Islam akan dibentuk, apakah menuju kedewasaan atau kehancuran. Dan ketika ketegangan mencapai titik yang tak bisa lagi dihindari, umat Islam harus menghadapi ujian berikutnya yang akan mengguncang mereka secara lebih dalam dan menyeluruh. Ketika ujian yang semula bergerak dalam bayangan akhirnya muncul ke permukaan, umat Islam menyadari bahwa mereka telah memasuki fase yang jauh lebih berat. Karena kali ini bukan hanya perasaan yang diuji, melainkan juga keselamatan, kepercayaan, dan keteguhan iman secara nyata. Rasa aman yang selama ini dijaga dengan kesabaran perlahan runtuh, digantikan oleh kegelisahan yang merayap di setiap sudut kehidupan umat. Tidak sedikit kaum muslimin yang terjaga di malam hari, memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, sementara jawaban atas kegelisahan itu belum juga terlihat. Ujian ini menguji bukan hanya keberanian, tetapi juga kejujuran iman, karena pada saat genting seperti inilah, keyakinan sejati akan terpisah dari sekadar kebiasaan. Sebagian umat mulai mempertanyakan apakah mereka sanggup bertahan menghadapi tekanan yang terasa semakin menyesakkan, sementara jalan keluar belum tampak jelas di hadapan mata. Dalam kondisi seperti ini, iman tidak lagi sekadar diucapkan, tetapi diuji melalui sikap, pilihan, dan kesediaan untuk tetap taat, meski rasa takut terus membayangi. Rasulullah menyaksikan umatnya berada di titik yang sangat rapuh, di mana satu peristiwa kecil saja bisa mengguncang kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah. Beliau memahami bahwa ujian sebesar ini tidak bisa dihadapi dengan kemarahan atau kepanikan, melainkan dengan ketenangan yang berpijak pada iman dan kebijaksanaan. Namun, tidak semua orang mampu menjaga ketenangan tersebut, karena rasa takut seringkali mendorong manusia untuk mengambil keputusan yang terburu-buru. Perbedaan sikap ini mulai tampak jelas, memisahkan mereka yang tetap bertahan dengan kesabaran dari mereka yang mulai goyah oleh tekanan keadaan. Ujian besar ini mengajarkan bahwa iman sejati tidak tumbuh di saat lapang, tetapi ditempa ketika semua terasa sempit dan menakutkan. Sebagian umat merasakan kelelahan yang luar biasa, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena tekanan yang berlangsung terlalu lama tanpa kepastian kapan akan berakhir. Meski demikian, di tengah kegelapan ujian ini, masih ada cahaya iman yang bertahan,
menjaga umat agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam keputusasaan. Ujian besar ini menjadi titik pemisah yang jelas, memperlihatkan siapa yang benar-benar berpegang pada kebenaran dan siapa yang hanya bertahan selama keadaan terasa aman. Dan ketika umat Islam masih bergulat dengan ujian yang mengguncang iman ini, tekanan berikutnya datang dari arah yang tidak kalah berbahaya, menguji ketahanan mereka dari sisi yang berbeda. Setelah umat Islam diguncang oleh ujian yang menekan iman dan emosi, fase berikutnya datang dengan wajah yang lebih tenang di permukaan. Namun jauh lebih berbahaya, karena kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya keberanian, melainkan arah dan masa depan umat itu sendiri. Tekanan yang datang pada fase ini tidak selalu disertai rasa takut yang jelas, melainkan hadir dalam bentuk kebingungan, perbedaan pandangan, dan ketidakpastian tentang langkah apa yang seharusnya diambil selanjutnya. Sebagian umat mulai bertanya-tanya dalam diam, apakah jalan yang selama ini ditempuh masih merupakan jalan terbaik, atau justru membutuhkan penyesuaian yang sulit diterima oleh hati. Situasi ini menjadi semakin rumit karena tidak semua perbedaan lahir dari niat buruk, melainkan dari kecintaan yang sama terhadap Islam, namun dengan cara pandang yang tidak selalu sejalan. Perbedaan yang tidak dikelola dengan bijak berpotensi berubah menjadi retakan halus yang perlahan melemahkan bangunan persatuan umat. Dalam fase ini, tantangan terbesar bukanlah musuh di luar, melainkan kemampuan umat untuk tetap bersatu ketika tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang jelas. Rasulullah kembali berada pada posisi yang sangat menentukan, karena setiap arahan yang diberikan akan memengaruhi cara umat memandang masa depan perjuangan mereka. Beliau memahami bahwa pada saat seperti ini, kejelasan arah jauh lebih penting daripada kecepatan langkah. Umat Islam diajak untuk menenangkan diri, menahan dorongan untuk bereaksi cepat, dan kembali menguatkan fondasi iman sebelum melangkah lebih jauh. Tidak semua orang merasa nyaman dengan pendekatan ini, karena menunggu seringkali terasa lebih berat daripada bertindak, meski tanpa perhitungan matang. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak kehancuran besar justru bermula dari langkah tergesa-gesa yang diambil tanpa arah yang jelas. Fase ini mengajarkan umat Islam bahwa kedewasaan iman tidak diukur dari seberapa cepat bereaksi, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Perlahan, umat mulai memahami bahwa menjaga arah jauh lebih sulit daripada memenangkan satu pertempuran. Bab ini menjadi salah satu peristiwa besar yang sering terlupakan, karena ia tidak diwarnai darah atau sorak, melainkan keputusan sunyi yang menentukan masa depan. Dan ketika arah umat mulai menemukan bentuknya kembali, ujian terakhir datang untuk memastikan apakah fondasi yang telah diperkuat ini benar-benar mampu menopang masa depan Islam. Setelah melalui rangkaian ujian yang mengguncang iman, emosi, dan arah perjuangan, umat Islam akhirnya tiba pada sebuah titik penting, di mana mereka mulai menyadari bahwa tidak semua peristiwa besar hadir dalam bentuk yang dramatis, tetapi justru dalam keputusan-keputusan sunyi yang menentukan masa depan. Peristiwa yang hampir dilupakan ini tidak meninggalkan reruntuhan, tidak pula tercatat sebagai kemenangan gemilang, namun dampaknya terasa jauh melampaui masa itu, membentuk cara umat Islam memandang iman, kepemimpinan, dan persatuan. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa arah besar Islam pernah ditentukan di saat-saat seperti ini, ketika pilihan untuk bersabar,
dan menahan diri terasa jauh lebih berat daripada bertindak dengan dorongan emosi. Justru karena tidak semua orang memahami peristiwa ini, ia perlahan tenggelam di balik kisah-kisah yang lebih mudah diceritakan, lebih heroik, dan lebih cepat membangkitkan kebanggaan. Padahal, peristiwa inilah yang menunjukkan kedewasaan umat Islam, bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam keberanian menyerang, tetapi dalam kemampuan menjaga diri agar tidak merusak apa yang telah dibangun dengan susah payah. Rasulullah memimpin umat melalui fase ini dengan keteladanan yang jarang disorot, bukan dengan pidato yang menggelegar, melainkan dengan ketenangan, kejelasan arah, dan keyakinan yang tidak goyah. Para sahabat belajar bahwa iman tidak hanya diuji ketika musuh terlihat jelas, tetapi juga ketika keputusan terasa membingungkan dan hasilnya belum bisa dirasakan. Fase ini mengajarkan bahwa menjaga persatuan seringkali menuntut pengorbanan yang tidak terlihat, termasuk menahan pendapat pribadi demi kebaikan umat secara keseluruhan. Peristiwa besar ini jarang dikenang karena tidak memberi kepuasan instan. Namun justru dari sinilah umat Islam tumbuh menjadi komunitas yang lebih matang dan terarah. Seiring waktu, buah dari keputusan sunyi ini mulai terlihat ketika Islam berkembang dengan lebih stabil dan umat memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Namun karena tidak semua orang menelusuri kembali prosesnya, peristiwa ini perlahan terlupakan, seolah tidak pernah memiliki peran penting dalam sejarah besar Islam. Melupakan peristiwa ini berarti melupakan pelajaran tentang kesabaran, kedewasaan, dan kepercayaan terhadap hikmah di balik keputusan yang terasa berat. Padahal, umat Islam hari ini masih sering dihadapkan pada situasi yang serupa, ketika emosi dan tekanan menuntut reaksi cepat, sementara iman mengajarkan ketenangan dan pertimbangan. Disinilah kisah peristiwa besar yang hampir dilupakan menjadi sangat relevan, bukan sebagai cerita masa lalu, tetapi sebagai cermin untuk melihat sikap kita hari ini. Karena sejarah Islam tidak hanya berbicara tentang apa yang dimenangkan, tetapi juga tentang apa yang berhasil dijaga, dipertahankan, dan diwariskan dengan kesabaran yang panjang. Perjalanan panjang yang baru saja kita lalui menunjukkan bahwa sejarah Islam tidak hanya dibangun oleh peristiwa besar yang ramai dibicarakan, tetapi juga oleh keputusan-keputusan sunyi yang dampaknya justru jauh lebih panjang dan menentukan arah umat dari generasi ke generasi. Peristiwa besar yang hampir dilupakan ini mengajarkan bahwa tidak semua hal penting harus terasa dramatis, karena seringkali yang paling menentukan justru hadir dalam bentuk kesabaran dan pengendalian diri. Banyak umat Islam mengenal sejarah sebagai rangkaian kemenangan tanpa menyadari bahwa di balik setiap kemenangan itu terdapat proses panjang yang penuh pertimbangan, penantian, dan pengorbanan yang jarang terlihat. Rasulullah tidak membentuk umat yang tergesa-gesa, melainkan umat yang mampu menahan diri ketika emosi mendorong untuk bereaksi cepat tanpa arah yang jelas. Para sahabat belajar bahwa iman tidak hanya diukur dari keberanian menghadapi musuh, tetapi juga dari keteguhan menjaga persatuan di saat perbedaan terasa semakin tajam. Seiring waktu, peristiwa-peristiwa seperti ini mulai tersisih dari ingatan umat, bukan karena tidak penting, tetapi karena ia menuntut kedewasaan untuk benar-benar dipahami. Padahal, melupakan proses berarti kehilangan pelajaran berharga tentang bagaimana Islam mengajarkan keseimbangan antara keyakinan dan kebijaksanaan. Kisah ini bukan untuk menghakimi masa lalu, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap generasi umat Islam akan selalu dihadapkan pada ujian yang serupa
meski dengan bentuk yang berbeda. Hari ini, umat Islam juga sering berada di persimpangan antara emosi dan hikmah, antara reaksi cepat dan keputusan yang matang. Sejarah mengajarkan bahwa tidak semua masalah harus dijawab dengan suara keras, karena terkadang ketenangan justru menjadi jawaban yang paling kuat. Peristiwa besar yang hampir dilupakan ini mengingatkan kita bahwa menjaga arah jauh lebih sulit daripada sekadar bergerak maju. Islam tidak dibangun untuk tumbuh cepat tanpa fondasi, melainkan untuk bertahan lama dengan prinsip yang kokoh. Jika kisah ini terasa berat, itu karena sejarah Islam memang tidak selalu ditujukan untuk menghibur, melainkan untuk mendewasakan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa iman tidak hanya diuji saat kita menghadapi ancaman besar, tetapi juga saat kita harus memilih untuk bersabar dan menjaga diri di tengah tekanan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga perjalanan sejarah ini tidak berhenti sebagai cerita, tetapi hidup dalam cara kita memahami iman, mengambil keputusan, dan menjaga persatuan sebagai umat.